tahun 2015 itu ikut seleksi di provinsi. Nah, seleksinya itu meliputi tes administrasi, itu berupa perlengkapan kayak kelengkapan dokumen, ijazah dan lain-lain. Terus hari kedua tes matematika, hari ketiga tes kesemaptaan, hari keempat tes ketahanan fisik, lari, push up, sit up. Terus yang hari terakhir itu tes wawancara. Wawancaranya masih pakai bahasa Indonesia. Aku untuk pemberangkatan ke Jepang IM Japan angkatan 277. Nah, jadi di Jatim aku angkatan 276, turun angkatan untuk pemberangkatannya jadi 277. Ya. Jadi buat teman-teman apabila nonton video ini kalian angkatan IM Japan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalian angkatan berapa ya? Program IM Japan itu jalur negeri. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan program magang untuk saat ini, aku rekomendasiin untuk ikut aja di IM Japan karena lebih terpercaya dan lebih istilahnya lebih terjamin karena itu lewat jalur pemerintah. Yo, konnichiwa minasang. Selamat datang lagi di channel Edipeni, channel Kensose dan X Magang. Oke, minasang, ini aku ambil videonya pas pulang kerja ya. Ini sekitar pukul 5 sore. Panas banget. Padahal kalau pagi itu berangkat tuh dingin banget. Tapi pas pulang panas banget, ngeri. Aku aja sampai silau-silau ini. Ini besok harus bawa kacamata hitam ini aku nih, biar nggak silau. Oke, minasang, di video kali ini jadi aku akan ngebahas tentang cerita pengalaman kerja magang di Jepang ya. Ini yang part kedua ya, lanjutan videoku yang kemarin. Di video kemarin itu aku ngebahas tentang prosesku yang 1 tahunan ya, dan aku ikut seleksinya di IM Japan. Nah, jadi di fokus video kali ini, di part 2 kali ini, aku akan jelasin program apa yang aku ikuti, program magang apa yang aku ikuti, terus aku di situ prosesnya apa aja akan aku jelaskan di video kali ini. Tapi sebelum aku ngebahas hal tersebut, aku mau cari tempat duduk aja biar enak. Soalnya kalau sambil bawa kamera kayak gini capek tanganku. Jadi aku cari tempat ya. Nah, dapat tempat ya. Sini aja, kita duduk di sini aja. Nih. Parkir sepeda dulu. Nih si merah nih. Ini biasa backgroundnya kuburan ya. Oke, aku taruh kamera di sini dulu. Oke, kamera udah tak taruh. Ini aku tadi bawa jaket lagi, panas banget, gila. Oke, aku benerin kamera dulu. Oke, sekarang langsung aja aku bahas ya. Jadi di cerita pengalaman kerja magang di Jepang part 2 kali ini, aku akan nyeritain tentang program yang aku ikuti ya. Jadi di tahun 2015 itu aku ikut seleksi program magang ke Jepang IM Japan ya, yang jalur negeri. Dan seleksinya di Provinsi Jatim. Nah, jadi aku itu angkatan IM Japan 276 di Jatim ya. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, kalian IM Japan, itu kalian komen, kalian angkatan berapa ya, kalau ada yang nonton. Nah, terus di Jatim itu, di provinsi ya, tingkat provinsi, itu aku ikut seleksi di bulan Agustus, pokoknya di bulan Agustus tahun 2015 itu ikut seleksi di provinsi. Nah, seleksinya itu meliputi tes administrasi, itu berupa perlengkapan kayak kelengkapan dokumen, ijazah dan lain-lain. Terus hari kedua tes matematika, hari ketiga tes kesemaptaan, hari keempat tes ketahanan fisik, lari, push up, sit up.
terus lari, terus yang hari terakhir itu tes wawancara. Wawancaranya masih pakai bahasa Indonesia, karena untuk proses IM Japan ini, untuk tes seleksi awal itu masih belum menggunakan bahasa Jepang, jadi masyarakat umum pun bisa mengikutinya. Nah, jadi kelanjutannya aku alhamdulillah lulus ya di tahapan itu. Di 4 seleksi tadi aku lulus, dan di tahapan selanjutnya aku diadakan medical check up. Nah, medical check up ini meliputi semua, dari rambut, mata, telinga, semua, pokoknya full MCO. Dan mata minus tidak akan bisa lolos di tahapan ini, karena temanku ada yang matanya minus dan sayang banget dia nggak lolos ya. Terus tahapan selanjutnya setelah lulus MCO nanti diberi waktu 2 bulan untuk tes kakunin bahasa Jepang. Nah, di periode inilah kita disuruh untuk belajar bahasa Jepang, dan apabila kita lulus tes seleksi kakunin bahasa Jepang ini, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pelada ya, pelada. Nah, pelada itu pelatihan daerah, itu aku dulu di Jawa Timur, tepatnya di Malang peladanya, di angkatan 276 ya, di peladanya di Malang. Itu selama 2 bulan lebih 15 hari. Terus selanjutnya setelah nanti di pelada ini, nah kita penentuan dapat perusahaan itu di pelada ini. Jadi ada wawancara sama pihak IM Japan itu di pelada ini untuk penentuan jobnya. Nah, setelah itu, setelah lulus pelada itu nanti kita masuk ke pelatnas. Nah, tapi sebelum masuk pelatnas, di pelada itu nanti kita itu ada evaluasi. Jadi di pelada ini ada sistem gugur lagi. Nah, temanku kemarin ada 3 orang yang gagal di pelada. Nah, setelah lulus di pelada ini masuk ke pelatihan nasional, yaitu di Cives Bekasi. Nah, di sini nih, ini penentuan kita pemberangkatan. Di sini juga nanti ada medical lagi. Apabila medicalnya nggak lulus, ya sistem gugur lagi. Nah, jadi di pelatnas ini, di Cives ini 2 bulan lebih 15 hari juga sama. Nah, setelah lulus di pelatnas, kita berangkat ke Jepang ya. Aku untuk pemberangkatan ke Jepang, IM Japan angkatan 277. Nah, jadi di Jatim aku angkatan 276, turun angkatan untuk pemberangkatannya jadi 277. Ya. Jadi buat teman-teman, apabila nonton video ini kalian angkatan IM Japan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalian angkatan berapa ya? Terus nanti setelah berangkat di Jepang, kita itu masih pelatihan lagi di Jepang selama 1 bulan di training center. Nah, di sini nanti ada medical lagi. Ya. Nah, kalau lulus kita bisa berangkat. Bila nanti kita lulus di pelatihan di Jepang itu, kita akan diberangkatkan ke perusahaan ya. Jadi ada medical lagi di situ selama 1 bulan. Terus setelah itu kita bisa bekerja di perusahaan masing-masing. Jadi kita itu kan berangkatnya nanti ke Jepang, terus di pelatihan lagi di pusat, di training center selama 1 bulan. Nah, setelah lulus nanti baru dikirim ke perusahaan masing-masing. Karena dulu aku pas berangkat itu ada sekitar 150-an orang. Nah, jadi nanti disebar di seluruh Jepang. Nah, jadi itu ya untuk cerita pengalaman kerja magang di Jepang part 2 ya. Ini mengenai tentang prosesku. Nah, aku dulu ikut di program IM Japan, itu jalur negeri. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan program magang untuk saat ini, aku rekomendasiin untuk ikut aja di IM Japan, karena lebih terpercaya dan lebih istilahnya lebih terjamin, karena itu lewat jalur pemerintah. Oke, untuk part 2 mungkin cukup sampai di sini. Nanti kalau aku makin cerita selanjutnya, nanti malah videonya makin panjang, jadi kalian malah bosen. Jadi tunggu aja di part 3-nya ya untuk kelanjutan ceritaku nantinya. Jadi untuk cerita kali ini fokusnya ke program yang aku ikuti dulu. Jadi aku dulu itu mengikuti program IM Japan selama 3 tahun ya. Oke, mungkin
untuk pembahasannya aku akhiri. Jadi kita lanjut untuk ngevlog lihat situasi daerah sini ya. Oke, agar lebih menambah durasi video biar lebih 8 menit, aku sambil nunjukin ke kalian ya situasi daerah sini ya. Nih, nah ini tuh udah jam 5 loh ya, tapi masih kalian bisa lihat sendiri mataharinya masih tinggi. Karena kalau udah memasuki musim semi, nanti kan musim panas. Nah, musim panas nanti jam 6 sore pun masih kelihatan mataharinya. Oke, inilah ya kondisi suasana sore hari di Jepang. Nggak ada orang sama sekali. Ini di perempatan, kita berhenti dulu di sini. Tengok kanan kiri. Sepi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi depan nanti itu udah sampai Apatoku ya. Karena jarak Apatoku sama Kaisa itu nggak begitu jauh. Jaraknya cuma 3 menit kalau bersepeda. Ya nggak ada 1 kilo lah. Oke, ini blok kanan nanti akan sampai ke Apatoku. Blok kanan dan udah sampai.